Baik, perkenalkan nama saya Syah Irham Ramadan dengan NIM 24225022. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah analisis dan desain perangkat lunak. Oke, baik. Di sini saya mengambil ini ya teman-teman nyata yaitu dengan judul Self Ordering berbasis QR Code dengan resto kamu bakat di tempat kerjaan saya. Baik, langsung ke latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara industri restoran beroperasi secara signifikan. Persaingan yang semakin ketat mendorong pelaku usaha kuliner untuk mengadopsi sistem yang lebih efisien dan modern. Resto Kamu Bakar Tegal menghadapi tantangan dalam efisiensi pelayanan, antrian pelanggan, dan akurasi pencatatan pesanan. Tren self-service ordering berbasis QR Code hadir sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan pengalaman pelanggan sekaligus mengoptimalkan operasional restoran di era digital. Ini jadi bentuk latar belakang dari segi restoran Kamu Bakar Tegal yang mungkin saya akan terapkan nanti. Selanjutnya, permasalahan nih dari restoran Kamu Bakar Tegal yang menghadapi berbagai tantangan operasional. Yang pertama itu antrian panjang, pelanggan saat sedang jam sibuk. Jadi jika seperti hari-hari weekend, ya hari Sabtu dan Minggu itu antrian di jam-jam makan siang itu paling panjang dan kebanyakan nantinya yang ada kita waiting list ya teman-teman. Terus yang kedua nih, kesalahan pencatatan pesanan secara manual. Yang kedua ini banyak banget kesalahan. Jadi dari pramusaji atau pelayan yang mencatat, dia akan kebanyakan kesalahan menulis ini. Nah, yang nanti akan menjadi permasalahan di dapur yang sulit untuk memasak atau tulisannya itu tidak bisa dibaca, teman-teman. Jadi kan ada waktu tunggu pelanggan yang terlalu lama. Jadi seiringnya banyak pesanan, nantinya itu dari pesanan yang sudah di-order itu akan sebelumnya dan yang baru itu mungkin akan menumpuk. Jadinya yang lama akan menunggu, yang baru kemungkinan akan dilayani dulu. Nah, ini sering terjadi karena tidak ada jam waktunya nanti, karena terlalu banyak. Terus keterbatasan jumlah tenaga pelayan. Jadi di depan itu kalau seandainya ramai, kita akan terbatas. Kalau seandainya nih eh datang banyak seorang kayak misalkan ada 3 atau pelanggan maaf 10 pelanggan langsung datang ke tempat restorannya. Terus dari kita ada cuman 4 pelayan. Otomatis dari 10 pelanggan yang datang 3 pelayan. Nah, 7 ini kan dia harus menunggu, teman-teman. Jadi keterbatasan ini menjadi permasalahan di resto pengembangan tegal gitu. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini saya ada 3 tujuan ya, teman-teman. Yang pertama itu merancang sistem self ordering berbasis QR kode yang terintegrasi untuk resto Kampung Bakar Tegal guna memodernisasi proses pemesanan. Nah, jadi ketimbang dari permasalahan yang tadi, kita bisa mengambil keputusan nih atau tujuan. Kalau misalkan kita membuat QR kode nantinya untuk di meja. Nah, ini lebih enak nantinya untuk pelanggan tidak menunggu gitu. Terus tujuan yang kedua, meningkatkan efisiensi pelayanan restoran dengan mempercepat proses pemesanan dan mengurangi waktu tunggu pelanggan. Nah, ini nih. Ini yang maksud saya. Tujuan saya itu ini agar tidak menunggu pelanggan. Maaf, agar mengurangi waktu tunggu pelanggannya gitu. Terus yang ketiga tujuannya mengurangi kesalahan pencatatan pesanan melalui sistem digital yang akurat dan terstruktur secara otomatis. Nah, ini. Yang ketiga ini ya tadi ya permasalahan tadi itu kita harus kulik lagi. Jadi dari pencatatan yang tadinya salah kita ubah agar sistem ini tuh tidak membuat kesalahan gitu. Oke. Jadi ini ada analisis yang sistem sedang berjalan ya. Jadi ini alur proses pemesanan manual yang saat ini sedang berjalan di resto ya teman-teman, yang di resto Kompak Tegal. Jadi yang saya analisis itu pertama itu pelanggan datang dan mencari tempat duduk nih. Setelah itu pelanggan duduk di meja tersebut terus menunggu pelayan datang menghampiri dan membawa pesanan menu secara verbal kepada ini apa pelanggan memesan menu secara virtual kepada pelayan. Jadi si pelayan ini dia akan membawa buku menu dan nanti akan diserahkan ke pelanggan untuk melihat menu-menu yang ada di resto.
Setelah itu nanti si pelanggan dia atau ya customer dia akan memilih nih, dan si pelayan ini dia akan mencatat ya pesanan di buku atau kertas nota. Setelah itu kalau sudah semuanya dan sudah pesanan sudah dibuat semuanya dan sudah dicatat semuanya, si pelayan ini dia akan ke belakang atau menyerahkan catatan pesanan ke dapur untuk diproses nantinya. Jadi setelah pencatatan selesai, pelayan ke dapur dan petugas dapur atau yang di dapur dia akan memproses dan menyiapkan pesanannya. Setelah itu kalau sudah pesanan siap, pelayan akan mengantarkan pesanan yang sudah siap ke meja pelanggan yang sudah dipesan tadi. Nah, proses ini tuh rentan ya, yang tadi saya bilang, proses ini tuh rentan terhadap kesalahan pencatatan, antrian panjang dan keterlambatan pelayanan. Nah, ini nih. Ini sedikit analisis yang sedang berjalan di sana. Ini untuk kategorinya tuh begini, ada 7 ini ya, 7 langkah yang saya amati. Terus ini, tadi kan saya akan membuat self ordering QR code ya setiap meja nantinya. Nah, ini ada solusi self ordering QR code. Yang pertama itu ada konsep solusinya. Jadi gini, sistem self ordering berbasis QR code ini memungkinkan pelanggan memesan secara mandiri langsung dari meja tanpa perlu memanggil pelayan. Jadi menu digital ditampilkan secara real time, lengkap dengan foto dan harga, sehingga pengalaman makan menjadi lebih modern, cepat dan efisien. Nah, ini solusinya. Jadi daripada ke yang tadi, kita ambil yang lebih bagus. Dan ini juga saya sudah pernah rasakan di beberapa outlet ataupun beberapa restoran yang sudah di ini ya, atau kafe-kafe yang sudah dibuat untuk alur kayak gini. Jadi alurnya tuh gini teman-teman, alur pemesanannya tuh gini. Yang pertama itu ada pelanggan scan QR di meja. Jadi nanti ada QR itu yang di meja itu nanti kita scan. Nah, nanti setelah scan itu akan muncul website menu nih yang bisa digital interaktif. Jadi nanti kita bisa pilih dan tambahkan pesanan tuh teman-teman. Setelah pilih dan tambahkan pesanan yang sesuai kita mau, kita tinggal konfirmasi nih, dan setelah itu nanti kita kirim pesanan. Nah, kirim pesanan ini, nanti pesanan itu dia akan langsung masuk ke bagian dapur gitu teman-teman. Jadi bagian dapur nanti akan mendapatkan pesanan tersebut. Nah, nanti langsung diproses nih. Nah, notifikasi tersebut nanti statusnya pesanannya akan real time. Jadi dia akan sesuai nih teman-teman, jadi jam berapanya gitu. Nah, ini kalau pemesanan yang pernah saya dapatkan di beberapa outlet atau beberapa kafe ya yang sudah diterapkan nih teman-teman. Nah, ini use case diagramnya. Jadi ada 4 ya di sini ya yang saya temukan. Maaf, yang saya ini ya analisis itu ada 4. Yaitu aktor dan interaksi sistem self ordering. Yang pertama ada pelanggan, yang kedua ada kasir, yang ketiga ada dapur atau petugas dapur, yang keempat ada admin. Nah, pelanggan sendiri itu dia scan QR code, lihat menu, buat pesanan dan konfirmasi pembayaran. Itu untuk pelanggan. Dan yang kedua ada kasir. Kasir hanya memverifikasi pembayaran, cetak struk, dan mengelola transaksi semua pelanggan. Terus yang keempat ada dapur atau petugas dapur. Yang ketiga ada petugas dapur atau dapur. Dia menerima notifikasi pesanan dan update status masak. Setelah itu yang keempat ada terakhir ada admin, dan dia tuh bisa mengelola menu, dia bisa mengubah kotak-atik menu, terus kelola pengguna dan lihat laporan setiap harinya. Jadi kalau misalkan hari itu dia kayak closingan, nantinya dia akan bisa nih mengelola untuk laporan hari ini. Terus di sini ada aktivitas diagram. Nah, ini sebenarnya di laporan yang saya bikin itu ada 3, kalau nggak salah 3 activity diagram. Tapi di sini saya mempersingkat saja. Di sini ada alur activity system self ordering berbasis QR code. Oke, yang pertama itu di sini saya ada 10 ya, tapi saya ringkas saja mungkin. Pelanggan scan QR di kode meja. Setelah itu menampilkan menu digital. Nah, setelah itu pelanggan memilih menu dan jumlahnya nih. Setelah itu nanti setelah memilih menu dan jumlah, pelanggan itu langsung mengkonfirmasi pesanannya. Setelah itu sistem dia akan mengirim notifikasi ke dapur. Nah, setelah dapur udah dapat notifikasi, dapur akan memproses nih dan menyiapkan makanannya. Dan setelah makanan sudah siap,
sebelum pelanggan sebelum menyimpan makanan, sebelum makanannya keluar dari dapur, pelanggan harus melakukan konfirmasi pembayaran dulu nih. Setelah itu nanti dari kasir atau sistemnya dia mau validasi pembayarannya. Setelah itu nanti baru nih makanannya keluar, baru si pelanggan ini menyajikan oh ya maaf, baru pelanggan menyajikan makanannya di meja dan pesanan selesai dan sesi telah berakhir. Nanti tinggal pelanggan meninggalkan tempat meja dan mejanya nanti dibersihkan oleh pelayan sendiri. Itu teman-teman untuk aktivitas diagram yang mungkin yang singkat ini ya. Oke. Selanjutnya ada sequence diagram. Di sini saya singkat lagi. Yang di laporannya mungkin ada 2 atau 3 sampai 3 ya. Dan di sini saya singkat. Sequence diagram menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam proses pemesanan makanan berbasis QR kode. Proses ini dimulai ketika pelanggan memindai QR kode pada meja untuk mengakses menu digital. Sistem menampilkan daftar menu nih teman-teman. Nah, kemudian pelanggan memilih menu dan mengirimkan pesanan. Selanjutnya, sistem menyimpan data pesanan ke dalam database dan pengiriman informasi pesanan kepada tugas dapur untuk diproses. Setelah pesanan selesai disiapkan, status pesanan diperbarui sehingga pelanggan dapat mengetahui bahwa pesanannya sedang atau telah selesai diproses. Jadi ini hampir sama seperti activity diagram sebelumnya. Cuman ini agak lebih ke penjelasannya ya teman-teman ya. Ini tuh yang untuk sequence diagram. Oke, di sini ada kelas diagram ya sistem. Jadi di sini saya akan mempersingkat saja untuk penjelasannya. Yang pertama ada meja. Di meja itu kita menyimpan informasi meja dan QR kode. Jadi di meja itu nantinya kita ada nomor meja dan nanti QR kodenya. Jadi nanti lebih gampangnya itu dia lebih gampang ya nantinya ya. Terus nanti dari nah, setelah itu ada pesanan nih. Pesanan dia tuh di dalam pesanan itu dia ada data transaksi pelanggan. Nah, ya. Ini untuk data transaksi pelanggan di sini juga banyak ya teman-teman ya. Di sini juga ada dari ID meja, tanggal pesanan, status pesanan, total harga. Di sini semua juga sudah saya sertakan ya. Terus, terus di sini ada detail pesanan nih. Nah, untuk detail pesanan di sini menyimpan rincian menu yang disimpan. Jadi ada beberapa yang di pesanan itu tidak ada, kita di detail pesanan itu ada, yaitu tentang ID pesanan, ID menu, jumlah dan subtotalnya yang nanti akan diinput ke pembayaran gitu. Dan di menu itu ada menyimpan data makanan dan minuman. Nah, semua ini di tabel ini di diagram ini dia semua menu dan semua menu makanan dan minuman itu terdaftar diisi di sini teman-teman di menu ya. Di sini juga ada tulisannya. Di sini ada ID menu, nama menu, kategori, harga sama status tersedianya gitu ya teman-teman. Ya. Terus yang keempat, yang kelima ada pembayaran. Di sini menyimpan data transaksi pembayaran nih teman-teman ya. Di sini tertulis ID pembayaran, ID pesanan, metode bayar, jumlah bayar, status bayar, dan waktu bayar. Nah, nanti di sini untuk diapornya di sini pembayarannya. Dan yang terakhir ada pengguna. Mengelola sistem sesuai hak akses. Nah, jadi di sini tuh nantinya dari pengguna dia akan ada ID pengguna, nama. Di sini saya ada bertulis role, username dan password. Nah, jadi nanti mereka tuh login ya, teman-teman ya. Sistemnya nanti dia akan login juga. Jadi biar untuk daftar riwayatnya setelah pesan nanti ada daftar riwayat di situ permasalahannya gitu. Oke. Jadi untuk di ini ada kebutuhan sistem ya. Yang ada kedua kebutuhan sistem, yang kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional yang saya sudah catat. Jadi gini, untuk kebutuhan fungsional, scan QR kode untuk akses menu digital, tampil menu lengkap dengan harga, proses pemesanan mandiri oleh pelanggan, dan integrasi pembayaran digital maupun tunai. Nah, ini untuk kebutuhan fungsionalnya. Dan kebutuhan non fungsionalnya itu sistem responsif di berbagai perangkat mobile, keamanan data transaksi terjamin,
antarmuka mudah digunakan atau user friendly, dan serta performa cepat dan stabil. Ini ada dua kebutuhan sistem ya teman-teman, yang fungsional dan non fungsional yang sudah saya catatkan gitu. Terus tadi ada 3 tujuan sistem. Di sini saya menuliskan juga 3 manfaat sistem. Yang pertama, efisiensi waktu pelayanan meningkat. Proses pemesanan lebih cepat tanpa harus menunggu pelayan datang. Pelanggan dapat langsung memesan melalui QR code sehingga waktu tunggu berkurang signifikan. Ini untuk manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, akurasi pesanan lebih tinggi. Pesanan langsung tercatat secara digital ke sistem dapur, meminimalkan kesalahan pencatatan manual, dan meningkatkan ketepatan pesanan yang diterima pelanggan. Ini yang kedua ya manfaatnya. Dan ini yang ketiga, yaitu yang terakhir, pengalaman pelanggan lebih baik. Pelanggan menikmati kemudahan memesan kapan saja secara mandiri, menciptakan pengalaman makan yang lebih nyaman, modern, dan memuaskan di resto Kangkung Bahar Tegal. Nah, ini 3 manfaat sistem yang sudah saya bikin, saya catat lebih ke manfaatnya ya untuk pelanggan semuanya. Terus kesimpulan nih. Jadi setelah saya bikin laporan, bikin ininya PowerPoint, setelah itu saya membuat kesimpulan bahwasanya sistem self ordering berbasis QR kode pada resto Tegal yang saya kerja di situ itu saya rancang untuk meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan dengan mengurangi ketergantungan pada pelayan dan proses pencatatan pesanan. Nah, sistem ini juga memberikan pengalaman pemesanan yang modern, cepat, dan mandiri bagi pelanggan. Melalui analisis dan perancangan yang saya terstruktur menggunakan use case, activity, dan sequence dan kelas diagram, sistem ini mungkin siap diimplementasikan ya sebagai solusi digital yang inovatif dan berkelanjutan bagi restoran. Dan nantinya juga insya Allah kalau memang di ACC dari pihak restonya, kemarin saya sudah bilang kalau memang iya, nantinya juga insya Allah saya akan membuatkan sistemnya dengan sesuai yang apa tadi permasalahan yang di Resto Kampung Tegal alami gitu. Nah, nantinya kita akan diimplementasikan langsung, dan insya Allah nanti saya akan membuat sistemnya kalau memang jadi dan di ACC dari pihak restonya. Oke, mungkin terima kasih untuk presentasi yang saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan cara saya berbicara dan ini. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.